Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Dwi Lestari dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan akan menjelaskan tentang acute care, long term care, rehabilitasi care, dan mental health care. Pertama, yaitu acute care. Acute care adalah cabang perawatan kesehatan sekunder di mana pasien menerima perawatan aktif tetapi jangka pendek. Contohnya, perawatan di ruang gawat darurat, perawatan mendesak, dan pemulihan dari operasi. Perawatan medis akut dapat diberikan untuk kondisi mulai dari influenza, patah tulang, dan operasi pengangkatan organ. Perawatan medis akut juga dapat diberikan untuk eksaserbasi penyakit kronis atau kondisi seperti pneumonia pada orang dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Ini adalah contoh formulir acute care yang isinya mengenai identitas pasien, daftar masalah, informasi kesehatan pasien, riwayat medis pasien, laporan pemeriksaan, catatan perkembangan, dan perintah dokter. Yang kedua, yaitu long term care. Long term care adalah perawatan jangka panjang yang disediakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang biasanya merupakan pasien sudah lanjut usia. Ciri-ciri long term care: yang pertama, pasien lanjut usia. Yang kedua, memerlukan frekuensi latihan yang sedikit. Yang ketiga, biasanya memerlukan rawat inap. Macam-macam long term care. Yang pertama, home care, yaitu pelayanan medis di rumah pasien. Yang kedua, hospice, perawatan alternatif bagi orang-orang yang mendekati kematian. Yang ketiga, respite care adalah asuhan perawatan. Yang keempat, nursing facility, yaitu pelayanan pada semua kasus perawatan. Ini adalah contoh formulir hospice yang isinya mengenai informasi pasien dan keluarganya, komunikasi antara anggota tim hospice, dan sebagai alat komunikasi tim hospice dengan fasilitas rawat inap. Selanjutnya, rehabilitation care. Rehabilitation care adalah perawatan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Di sini, dokter harus melakukan pendekatan yang akan membantu penderita ataupun pasien untuk mengatasi gangguan fisik atau psikiatriknya dan menyadari potensi maksimal mereka baik secara fisik, psikiatrik, dan sosial di dunia luar yang nyata. Pelayanan rehabilitasi meliputi yang pertama, fisioterapi, yaitu pemulihan gerak. Yang kedua, okupasi, yaitu pemulihan fungsi untuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, wicara, yaitu pemulihan fungsi komunikasi. Yang keempat, ortotis, prostesis, yaitu membuat alat bantu. Yang kelima, psikologi, yaitu pengembangan emosional. Yang keenam, sosial medik, yaitu pemecahan masalah sosial. Berikut ini adalah contoh formulir pasien fisioterapi yang isinya mengenai anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan sistemik khusus, dan pengukuran khusus. Yang terakhir yaitu mental health care. Pendokumentasian rekam medis pada mental health care yaitu pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktivitas pemberian jasa atau pelayanan yang dianggap berharga dan penting pada kasus kesehatan jiwa. Pada zaman sejarah, orang yang mengalami gangguan mental tidak dianggap sebagai orang yang sakit, karena mereka beranggapan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau mental disebabkan dimasuki oleh roh. Namun, pendeta Cotton Mather mematahkan anggapan masyarakat tentang gangguan mental dengan menjelaskan secara fisik mengenai sakit jiwa itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, dibentuklah sebuah rumah sakit jiwa untuk menampung orang yang memiliki gangguan pada jiwanya, sehingga pendokumentasian pasien dibutuhkan di rumah sakit. Ini adalah contoh formulir mental health care yang isinya mengenai sumber rujukan, alasan rujukan, diagnosa fisik, riwayat psikiatri, dan masih banyak lagi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.